Pongo nih bos, laptop gaming lokal dengan GPU RTX 3070 termurah di Indonesia. CPU-nya pakai CPU desktop loh. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah thermal solutionnya siap buat handle power gede dari CPU dan GPU-nya? So, let's check it out. Axio Pongo, laptop gaming lokal yang menggemparkan dunia perlaptopan Indonesia. Bukan cuma karena spesifikasinya yang anti mainstream, tapi karena keberanian mereka untuk masuk segmen gaming laptop yang marketnya tuh kompetitif banget. Pokoknya kita appreciate banget ke tim R&D Axio. Good work pokoknya. Oke, kita mulai bahas laptopnya. Pertama dari segi desain yang menurut kami udah keren sih, dengan logo Pongo atau orang utan di bagian tengah covernya. Bodinya kelihatan bulky dengan tampilan yang cukup sangar. Ya meskipun sebagian orang bakal kurang suka karena ketebalannya ini. Sisi lain positifnya, dengan bodi yang bulky kayak gini, otomatis sistem pendingin yang dipunya bakal lebih proper. Soal suhu nanti kita bahas di bagian performa ya. Lebih lanjut, bodinya emang dari plastik sih, yang kualitasnya menurut kami nggak jelek-jelek amat kok. Feel materialnya mirip banget sama Acer Nitro Series tahun lalu yang menurut kami udah cukup oke lah. Bobotnya sendiri sekitar 2,8 kg dengan dimensi layar di 16,1 inch. Untuk spesifikasi utama, unit yang kami review ini pakai Intel Core i5 11400 desktop CPU. Desktop loh ya, bukan laptop. Konfigurasinya 6 core 12 thread dengan boost clock up to 4,4 GHz dengan TDP di sekitar 65 watt yang tentunya bisa di-upgrade ya. GPU nih yang spesial, pakai RTX 3070 dengan TGP up to 115 watt. Gokil pokoknya si Axio, under 15 juta loh ya, udah pakai RTX 3070. Nah, nggak cuma feel material bodinya yang mirip sama Acer Nitro Series, tapi juga keyboardnya. Ini kita juga masukin footage Acer Nitro Series ya, bisa kalian lihat dari mulai fontnya sampai bentuknya tuh identik banget. Bedanya karena Axio Pongo ini punya bodi yang agak tebel, jadi travel distance-nya tuh kelihatan lebih dalam. Feelnya cukup nyaman meskipun terasa kurang clicky ya buat sekelas laptop gaming dengan bodi yang tebel kayak gini. Masuk ke bagian layar yang jadi salah satu selling point utama dari laptop satu ini. Layarnya 16,1 inch dengan panel IPS 1080p dan punya refresh rate 144Hz. Yang surprisingly udah 100% sRGB. Ini menarik banget sih, jadi bukan cuma gamers doang yang bisa pakai nih laptop, tapi juga content creation kekinian yang biasanya butuh layar dengan akurasi warna yang tinggi. Belum banyak loh ya brand laptop yang mau kasih layar 100% sRGB dengan spek kayak gini dengan harga di bawah 15 juta. Kemarin aja laptop 24 juta, color gambutnya cuma 70% sRGB kan. Jadi ini good point banget. Lanjut untuk I/O port, kami rasa konfigurasinya nih kelihatan cukup banyak ya. Di sisi kiri ada 2 USB Type-A serta audio jack yang masih dipisah in dan outnya. Sementara di sisi kanan ada LAN port, DC-in, mini display port, HDMI, dan USB Type-A. Udah oke kan, lengkap mulai dari Type-C sampai Type-A udah ada di laptop satu ini. Untuk konektivitasnya udah oke juga, pakai modul Wi-Fi 6 AX201 yang menurut kami udah proper untuk kebutuhan gaming zaman now, kayak Valorant ataupun untuk streaming bahkan. Laptop ini dibekali webcam 0,9 megapiksel dengan resolusi perekaman yang HD doang ya. Kualitasnya ya seadanya aja. Dan kayaknya ini memang asal ada aja udah syukur gitu. Gambar yang dihasilin kelihatan cukup noisy dan pewarnaannya agak gimana gitu. Tapi menurut kami ya harusnya sih ini nggak jadi masalah ya. Apalagi kebutuhan meeting online udah mulai berkurang pasca pandemi COVID-19 kemarin. Lalu storage-nya, laptop ini dibekali SSD NVMe 512GB yang masih Gen 3 doang, dengan speed yang terasa biasa aja di 2500-an Mbps untuk read dan write-nya. Meskipun begitu, kita kayak ngerasa, oh ya wajar gitu, storage yang dipangkas daripada layar kan yang dipangkas, mendingan storage-nya. Karena kalau dirasa kurang ya tinggal upgrade aja SSD-nya. Toh
nih laptop udah kasih 2 free upgradable storage. Jadi total ada 3 storage yang bisa kalian pasang di laptop ini. Ada 1 SSD SATA dan 2 SSD M2. Mantap kan? RAM-nya pun udah jalan dual channel 16GB 3200 MHz. Selanjutnya kita masuk ke pengujian. Sesuai request para netizen, kita coba siksa CPU di laptop ini pakai Cinebench R23 yang kita looping 10 kali berturut-turut. Terlihat suhunya nih nggak semenakutkan itu kok. Suhu max-nya ada di kisaran 94 derajat Celcius. Dimana kalau kita compare dengan beberapa laptop lain masih ada yang lebih panas, bahkan nyentuh 100 derajat Celcius. Kayak ROG Strix Car SI yang pernah kita review sebelumnya, videonya ada di atas sini ya. Dan kalau kita bandingin sama benchmark CPU desktop i5 11400 normal, skornya nih kelihatan ada gap yang gak jauh-jauh amat kok. Normalnya tuh ada di kisaran 10 ribuan poin ya untuk Cinebench R23 nya. Dan laptop ini sanggup dapetin skor Cinebench R23 di kisaran 9700-an poin multicore. Jadi soal suhu secara teori masih aman-aman aja kok. Tapi sayangnya deviasi performa jadi PR besar di laptop satu ini. 9%-an cuy deviasi performanya. Dimana ini tuh nilai yang cukup gede ya untuk sebuah laptop gaming menurut kita. Ya semoga aja kita berharap di versi selanjutnya tuningan CPU-nya ini bisa lebih proper dan lebih match dengan cooling solutionnya. Biar kasih experience performance yang benar-benar smooth untuk penggunaan apapun baik gaming maupun harian. Kita pun coba tes laptop ini di skenario content creation pakai Premiere Pro salah satunya dengan footage yang biasa kita pakai. Video 4K 1 menit triple layer effect. Hasilnya kenceng banget untuk harga 13,9 jutaan. 1 menit 26 detik doang yang kalau kita compare sama IdeaPad Gaming 3i dengan range harga yang sama, laptop ini tuh punya rendering time 40% lebih kenceng. Gokil nggak tuh? Price to performance GPU-nya dapat banget di laptop ini. Kita juga pasti tes laptop ini untuk penggunaan gaming kelas atas. Contohnya kayak di Hogwarts Legacy ya, di settingan medium 1080p, FPS average-nya ada di kisaran 70-an FPS. Sementara untuk game kayak Far Cry 6, laptop ini mampu running dengan stabil dengan FPS average di 87-an. Atau identik sama performa HP Omen 16C00092AX yang pernah kita review. Laptop dengan GPU yang sama yang punya harga di kisaran 20 jutaan. Sementara laptop ini harganya cuma 13,9 jutaan aja. Sumpah sih ini price to performance-nya tuh the best sih ini laptop. Selain skenario gaming normal, kita pun coba uji laptop ini dengan skenario stress test 3D Mark. Tepatnya Fire Strike Extreme ya, yang sayangnya hasilnya cuma ada di kisaran 95%-an doang. Dengan power draw yang nyampe 203 watt saat stress test. Kita sih ekspektasinya di awal jujur ya 97% lah minimal. Tapi ya oke lah, toh semua orang nggak butuh skenario stress test kayak gini kan. Jadi sekedar tahu aja udah ya udahlah gitu kan. Buat game AAA kelihatannya sih emang udah kenceng parah ya dengan harga yang cuma di 13,9 jutaan. Tapi gimana kalau kita uji pakai skenario gaming kompetitif yang cenderung lebih ke CPU bound kayak Valorant contohnya di competitive setting, FPS-nya ya sosok lah di kisaran 140-an doang. Nggak kenceng-kenceng banget emang, tapi udah cukup nyaman kok experience penggunaannya, cukup stabil dan nyaman-nyaman aja gitu. Urusan baterainya, gue sama tim jujur agak kaget sih. Ekspektasi kita tuh ya paling bertahan sampai 2 jam atau 3 jam, itu udah oke lah gitu. Karena kan CPU yang dipakai CPU desktop ya. Ternyata pas diuji pakai PC Mark 10 Modern Office, laptop ini sanggup bertahan sampai 4 jam lebih sedikit. Not perfect, but it's good enough. Keren ya? Dan menyenangkannya lagi, baterainya ini masih kayak baterai laptop zaman dulu yang bisa dibongkar pasang kayak gini. Jadi kalau ada problem ya nggak usah ribet buat bongkar laptopnya keseluruhan kayak laptop zaman sekarang ya. Tinggal buka kunciannya dan lepas baterainya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Untuk kaum mendang-mending, segera beli laptop ini. Udah cocok belum jadi sales? Intinya ini laptop bakal cocok untuk kalian kaum mendang-mending yang cuma fokus nyari laptop terkenceng dengan harga serendah mungkin. FYI, unit yang kami review ini punya harga mulai dari 13,9 jutaan dan bisa lebih murah lagi saat video ini udah tayang ya. Selain performa yang bener-bener oke di kelas harganya, laptop ini tuh punya layar yang udah cakep, 100% sRGB, IPS dan 144Hz refresh rate-nya. Padahal di luar sana ada loh beberapa brand laptop yang dahuluin price to performance dengan kesampingin kualitas layar. So, this is good point for Axio Pongo.
Oh ya, jangan lupa CPU-nya ini udah upgradable ya. Jadi kalau kalian ngerasa kurang sama performanya ya tinggal upgrade, beli CPU desktop yang Gen 11 atau Gen 10. Soal build quality nggak sebegitunya jelek kok, meskipun ya materialnya pakai plastik ya, tapi masih oke lah. Selevel sama Nitro series dari Acer menurut kami. Untuk penggunaan jangka panjang pun harusnya menurut kami udah aman-aman aja, apalagi cuma untuk penggunaan gaming harian. Tapi tetap ada beberapa poin yang menurut kami harus dipertimbangin kalau kalian mau beli laptop ini. Pertama, soal stability performance yang bisa dibilang belum konsisten untuk beberapa penggunaan yang berbasis CPU bound. Ya kayak tadi pas kita uji pakai Cinebench, deviasinya sampai 9%-an. Tinggi loh itu hitungannya untuk sekelas laptop gaming. Tapi kalau game biasa kami rasa masih fine-fine aja kok. Kita juga sempat gas laptop ini buat main game 2 jam di ruangan yang AC ya. Masih oke kok performanya, nggak drop-drop banget FPS-nya. Meskipun ya saat di stress test pakai 3D Mark, stability performance-nya nih cuma nyentuh 95% doang persentasenya. Dan di luar poin plus minusnya laptop ini, menurut kami sebuah langkah yang baik kalau memang kalian udah mutusin untuk beli ini laptop. Karena ya secara nggak langsung kalian udah mendukung kemajuan industri gaming laptop merek lokal. Tapi ya baik lagi ya, pilihan ada di tangan kalian. Kalian mau beli atau enggak ya it's your decision. So mungkin sampai sini dulu ya review Axio Pongo 5 kali ini. Mungkin kalian ada yang punya pendapat atau punya pertanyaan lain soal laptop ini, kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi juga pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Jangan lupa join Discord server dan follow sosial media kami di kolom deskripsi. Sekian dulu, gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.